Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari kelas 11 DPIB 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata pelajaran konstruksi jalan dan jembatan tentang klasifikasi jalan. Klasifikasi jalan telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Adapun pembagian klasifikasi jalan yaitu A. Berdasarkan peruntukannya, B. Berdasarkan jaringannya, C. Berdasarkan fungsinya, D. Berdasarkan statusnya, E. Berdasarkan beban muatan sumbu, dan F. Berdasarkan kelas prasarana. Pertama, klasifikasi jalan sesuai peruntukannya terbagi menjadi dua, yaitu 1. Jalan umum. Jalan umum merupakan jalan yang bisa dipakai semua orang, biasanya disediakan oleh pemerintah dengan menggunakan dana negara. Pembangunan dan perawatan semuanya menggunakan dana dari pemerintah. Jenis jalan ini bisa dipakai oleh kendaraan secara gratis. Pembuatan jalan umum memerlukan adanya pembebasan lahan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Kedua, jalan khusus. Jalan khusus bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang penggunaannya berbayar. Apapun jenis jalannya selama itu berbayar, maka akan disebut jalan tol. Jalan tol dibuat dengan menggunakan dana gabungan antara pemerintah dan investor. Tujuannya adalah menyediakan jalan bebas hambatan dan bebas kemacetan untuk menghubungkan suatu titik kota dengan yang lainnya secara cepat. Jalan kelas khusus. Jalan kelas khusus adalah jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 mm, ukuran panjang 4.200 mm, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 ton. Kedua, klasifikasi sesuai jaringannya terbagi menjadi dua bagian. 1. Jaringan jalan primer. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Kedua, jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkantoran. Ketiga, klasifikasi sesuai fungsinya. Jalan umum menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam klasifikasi fungsional seperti ini: jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Dari klasifikasi di Amerika Serikat dan Kanada, di atas arteri masih ada freeway dan highway. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk. Akses dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah. Dan selanjutnya, klasifikasi berdasarkan statusnya atau administrasi pemerintahan. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi.
dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah. Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota, atau antar ibu kota kabupaten, kota, dan jasa strategis provinsi. Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota. Jalan desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar pemukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan. Dan selanjutnya, klasifikasi berdasarkan beban muatan sumbu. Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan transportasi. Pemilihan moda secara tepat dengan mempertimbangkan keunggulan karakteristik masing-masing moda. Perkembangan teknologi kendaraan bermotor, muatan sumbu terberat kendaraan bermotor, serta konstruksi jalan. Pengelompokan jalan menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas jalan terdiri dari jalan kelas 1, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan di berbagai negara maju seperti di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton. Jalan kelas 2, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton. Jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas. 10 ton panjang tidak melebihi 9.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3A, yaitu jalan arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3B, yaitu jalan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 mm, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 mm, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton. Jalan kelas 3C, yaitu jalan lokal dan jalan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor, termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 mm. Kalian bisa lihat di sini terdapat tabel dimensi kelas 1, kelas 2, kelas 3A, kelas 3B, dan kelas 3C. Dan yang terakhir, klasifikasi sesuai kelas prasarana. Jalan bebas hambatan, jalan yang memiliki prasarana yang dapat meminimalisir hambatan perjalanan, sehingga jalan bebas hambatan memiliki pengendalian akses masuk secara penuh. Tidak boleh ada persimpangan sebidang. Dilengkapi pagar ruang milik jalan, dilengkapi dengan median, setidaknya mempunyai 2 lajur setiap arah dan lebar setiap lajur paling sedikit 3,5 meter. Jalan raya. Jalan raya merupakan jalan umum untuk lalu lintas secara terus-menerus dengan pengendalian akses masuk secara terbatas. Jalan ini dilengkapi dengan median, paling tidak ada 2 lajur setiap arah dengan lebar minimum 3,5 meter. Jalan menengah. Jalan menengah adalah jalan umum dengan tujuan perjalanan jarak sedang dan pengendalian akses masuk yang tidak dibatasi.
Jalan ini memiliki paling sedikit 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit adalah 7 meter. Jalan kecil. Jalan kecil merupakan jalan umum yang melayani lalu lintas lokal setempat. Jalan ini setidaknya memiliki 2 lajur untuk 2 arah dengan lebar lajur paling sedikit 5,5 meter. Dan sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.